Oke, siap ya? Semuanya perhatikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Si kurang semangat, Ibu sapa lagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gimana perasaannya belajar di minggu-minggu kemarin yang apa yang tidak disukai? Iyalah, karena kalau rambutnya panjang pasti dipotong. Oke. Sebelum belajar coba cek bawah-bawah mejanya ada sampah enggak? Ada sampah, ayo. Ayo, keluar sampahnya kalau ada. Ayo, buang keluar. Sejak kapan sampah dibuang di bawah meja ya? Oke, yang lain kalau sudah tidak ada sampah, Ibu mau yang cowok terutama berdiri cek bajunya sudah dimasukkan atau belum. Celana kamu masih bermasalah? Emang gitu. Dah, kamu yang belakang, ayo. Dah? Imam. Oke, kalau sudah rapi silakan duduk. Yang lain? Dah ya? Oke. Sekarang Ibu mau kalau semuanya sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah bersih. Ibu mau silahkan sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Silahkan satu orang pimpin doa. Sebelum memulai belajar, kita berdoa untuk agama kebudayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, ada Bu. Siapa? Banyak yang nggak hadir, Bu, lihat ya. Imam Muhammad Arif, itu Bang Gamal. Tanggal berapa hari ini? Siapa yang tidak hadir tadi, Ibu? Melisa, apa keterangannya? Apa nih? Yakin Alfa? Ya, Bu, coba Mayandi buat Oke, Ibu alpakan ya. Siapa lagi? Muhammad Ridan. Apa nama keterangannya? Ini udah 3 minggu berturut-turut Alfa sini ya? Dicari kemana? Tidak ada kabarkah? Udah 3 kali nih Alfa. Siapa lagi yang tidak masuk? Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Ini kemana dia? Ini dari Ibu masuk dulu emang jarang masuk. Apa dia orangnya apa? Setelah Mutiara Kalbi siapa? Empat orang aja. Iya, Bu. Berarti 4 orang tidak masuk ya? Teman yang sudah 3 kali Alfa itu dicari. Ketua kelasnya tanya kabarnya kemana? Bentar lagi PKL, nanti gagal PKL-nya. Oke, ngantuk? Semuanya berdiri dulu, kita ada main-main sedikit. Tidak apa-apa. Ayo. Jangan kamu berdiri, Bu, jangan diam. Jangan kamu berdiri. Bajuan. Tidak apa-apa, dia Ibu toleransi. Makasih, Bu ya. Ya? Oke. Dah? Semuanya dengarkan Ibu ya. Iya, Bu, bagi. Kita udah pernah main ini sebelumnya. Ingat kan? Ya. Kalau Ibu bilang klop berarti tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang bom berarti tepuk tepuk meja, bukan gendang meja ya. Bukan. Kalau Ibu bilang candy Iya. tanpa gerakan ya.
Langsung mulai atau simulasi? Langsung mulai ya, Bu. Oke, langsung mulai ya, semuanya fokus ya. Bisa dipahami kan sampai sini? 1, 2, 3, stop. Belum kompak. Belum ada dia nak. Stop. Mulai. 1, 2, 3, bom. Stop. 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 Bom. Bom. Stop. Stop. Bom. Candy. Candy. Stop. Bom. Stop. Candy. Bukti dia fokus. Nanti akan ada kejutan dari Ibu untuk berapa? Siapa tuh? Kali ini semuanya harus fokus ya, setiap kelompok. Oke. Sekali lagi, semuanya harus fokus, semuanya harus kompak. Bom. Bom. Stop. Candy. Stop. 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 Bom. 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 Candy. Siapa tadi? Coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Bom. Bom. Stop. Stop. Candy. Enggak. Aman dia. Udah. Kali lagi ya, semuanya kompak. Bom. Bom. Klop. Klop. Candy. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita. Jangan dikenal. Jangan dikenal. Jangan, jaga bicaranya ya, Bunda mau dengar kayak gitu lagi ya. Oke, udah. Saya mendengarkan. Ada yang udah lihat materi yang sudah Ibu share? Udah? Ya kan? Oke, tahan dulu. Sebelumnya Ibu mau tanya, kita perdalam lagi materi tentang ATHG yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada yang masih ingat ancaman itu apa? Boleh, silahkan baca aja. Sesuatu yang membahayakan. Enggak apa, silahkan, enggak apa-apa. Oke, itu ancaman ya. Kita simpan dulu. Kalau gangguan? Kalian pernah nggak ngerasa hidup kalian ini terganggu? Contoh gangguan di dalam hidup kalian itu seperti apa? Gila kacau. Ya, itu termasuk gangguan. Kita merasa tidak aman kan pastinya? Oke. Ada yang masih ingat gangguan itu apa? Gangguan itu apa? Ada yang masih ingat? Kenapa kalian terintimidasi ya? Ada yang masih ingat? Gangguan itu apa? Gangguan ini usaha apa ya? Usaha dari Ya. Karena Ibu mau tanya lagi. Tapi kan pernah bahas kemarin tuh. Contoh ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini apa? Korupsi termasuk dalam ancaman atau hambatan? Ancaman. Kenapa ancaman? Ngomongnya Ayo lanjut aja, nggak apa-apa. Ayo, kenapa? Karena banyak masyarakat apa? Karena rendahnya kesadaran akan sikap Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang ATHG yang dihadapi Indonesia? Tujuan pembelajarnya adalah apa? Coba baca sama-sama. Peserta didik mampu mampu menganalisis ATHG yang dihadapi Indonesia. Nah, kesepakatan kelas. Sekarang Ibu mau nanti di tengah-tengah pembelajaran kita akan memerlukan HP ya. Tapi kalau
Tidak ada izin dari ibu harap tidak ada yang yang memainkan HP. HP-nya harap di silent ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya, karena ini sudah ibu bentuk kelompok, nanti akan ada tugas per individu dan tugas kelompok. Tugas kelompoknya nanti adalah setiap kelompok akan melakukan presentasi ke depan. Ya. Tenang aja, ibu tidak akan memberikan tugas yang membuat kalian terbebani kok. Baik, Bu. Dan tugas individunya nanti adalah ibu akan kasih soal 2 esai saja. Mau 2 esai atau 5 esai? Sudah ibu siapkan, tenang aja, tidak akan sulit kok. Yang pastinya yang sudah dipelajari. Ya, nanti presentasi kelompok akan ibu nilai dan tugas individunya juga akan ibu rekap di daftar nilai. Ya, yang nilainya masih kosong, yang sudah ada yang kemarin nilainya di tempat ibu kosong dan ditambah lagi sama nilai sama Pak Urai, tapi ada yang masih kosong. Nanti untuk mencukupi itu ya. Udah ibu lihat nilainya kemarin saat ibu ke sekolah. Oke. Sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Iya, iya. Kita masuk ke materi ya. Siap, Bu, siap. Menurut kalian apa saja ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini? Nah, Kemiskinan, Ancaman ekonomi. ya kemiskinan, apalagi? Ekonomi. Kesenjangan ekonomi. politik, perdebatan politik, Apa? Konflik politik. Lapangan pekerjaan sedikit sementara jumlah lulusan semakin banyak, apalagi? Apa? Kelemahan hukum, apalagi? Ya, inflasi. Terutama sekarang apalagi kita IKN. Sekarang tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kita garis bawahi tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Apa kira-kira menurut kalian? Apa? Separatisme. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Separatisme itu apa? Udah kan kita bahas sebelumnya? Jaringan ini narkoba internasional. Ya, banyak orang ya. Kalian pernah lihat nggak kalau lihat artis-artis yang terjerat kasus narkoba? Tahu. Pernah lihat nggak berita itu? Benar. Kalian bayangkan ya, satu orang manusia saja yang sudah mengonsumsi narkoba itu sangat disayangkan karena jiwanya itu sudah rusak, ya. Jadi sangat disayangkan apabila satu orang ini, satu manusia Indonesia ini, satu masyarakat ini sudah mengonsumsi narkoba, sulit untuk kembali kepada jiwa yang sesungguhnya. Walaupun setelah melakukan penahanan, ia akan menjalankan sebuah rehabilitasi, dan itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Selain dari narkoba, apalagi tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Korupsi. Sebenarnya capek nggak kita kalau kita ngomongin korupsi terus? Capek. Setiap hari selalu ada berita korupsi. Bosan tidak? Kan jadi masa bodoh kita jatuhnya. Ini bahaya ya, bahaya. Kenapa? Banyak masyarakat kita yang kurang teredukasi akan dampak buruk dari korupsi. Ya, kalau seseorang sudah terbiasa untuk hidup jujur, maka sekali saja ia melakukan tindakan yang tidak jujur, pasti akan sangat merasa bersalah. Jadi tanamkan di dalam diri sejak awal nilai-nilai kejujuran sekecil apapun itu. Jangan membiarkan bibit korupsi itu ada di diri kita. Coba siapa yang contoh nih yang setahu kalian korupsi kecil di dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya ada di masyarakat kita. Ngomong tuh, Bu. Apa? Apa? Gorengan? Gimana? Makan 3? Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, jangan membiarkan jiwa-jiwa korupsi seperti itu bibit-bibit korupsi ya. Kita tidak pernah tahu siapa tahu nanti di kelas ini ada yang jadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Jadilah pemimpin yang jujur. Sebelum memimpin orang lain, kita bina diri sendiri untuk hidup jujur ya. Sampai di sini bisa dipahami? Itulah gunanya ilmu agama.
Ibu rasa setiap agama pasti mengajarkan tentang kejujuran, Ya. ya kan? Jujur ya, amanah. Ya, mulai dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menjudge orang lain dulu. Diri sendiri dulu, kita evaluasi, kita refleksi. Biar betul, Pak. Oke, jadi tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini yang sulit dibasmi adalah Korupsi. ya kemiskinan. Hambatan apa saja yang menurut kalian masih menjadi penghalang kemajuan Indonesia? Apa? Hah? Oh, kerusakan lingkungan bisa jadi ya? Pencemaran lingkungan. Ya, pengaruh budaya asing. Coba di sini, siapa yang mencintai budaya-budaya Korea? Banyak. Ayo. Itu tuh bukan laki-laki. Sebenarnya ya, masuknya budaya asing bukan berarti kita menutup pintu terhadap budaya asing yang masuk. Tetapi kita tetap menerima mereka asal kita harus bersikap selektif. Nah, untuk yang ibu yakin pasti ada kan yang menggemari budaya-budaya Korea yang K-pop gitu kan, yang drakor gitu kan. Boleh saja, itu kan untuk hiburan, asal jangan kita meninggalkan identitas kita sebagai warga negara yang menganut dasar negara kita Pancasila. Selain itu, apalagi sih yang menjadi hambatan dalam memajukan Indonesia? Ya, jumlah lulusan semakin banyak sementara lapangan pekerjaan sedikit. Kita lulusan yang tidak punya skill, tapi mereka juga butuh pekerjaan. Sementara pekerjaannya itu butuh orang-orang yang punya skill dan pengalaman. Itu juga menjadi permasalahan ya. Gimana kita mau maju? Nah, sekarang gangguan apa yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya? Siber. Pernah tidak kita mengalami konflik tersebut atau masalah tersebut? Ya. Pernah ada masalah nih. Ya, PDN Pusat Data Nasional Indonesia diretas oleh hacker. Apalagi kira-kira yang menjadi hambatan? Gangguan. Kita hidup di negara yang multikultur, berpotensi tidak konflik antar suku ini terjadi? Bisa tidak terjadi? Bisa. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak adanya kesadaran untuk mengembangkan sikap toleransi. Kalian di kelas ini semuanya punya sikap toleransi tidak terhadap teman? Syukurlah kalau begitu, kabar baik ya. Ya. Nah, coba sepakatan kelas tadi apa? Simpan dulu atau mau Ibu Sita? Nah, ini ancaman terhadap NKRI yang muncul dari dalam negeri. Pertama apa? Tahu apa itu separatisme? Adalah suatu gerakan yang berusaha untuk mendirikan sebuah negaranya di negara sendiri. Ancaman ekonomi, kesenjangan ekonomi. Kalian, Ibu mau tanya, di kota Pontianak ini saja, di lingkungan sekitar kalian, tidak usah jauh-jauh, nampak tidak kesenjangan ekonomi? Nampak. Dari mananya bisa tampak? Kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat menengah ke bawah. Kelihatan tidak? Kelihatan. Mereka kelas atas punya fasilitas, punya jaringan. Mereka semakin maju. Mereka punya akses untuk kemana-mana. Sementara masyarakat menengah ke bawah, mereka terbatas. Jadi di sini kesenjangan itu tampak tidak? Tampak ya, Ibu bisa melihat itu. Sekarang ancaman sosial, konflik SARA. Pernah tidak terjadinya konflik SARA di lingkungan sekitar kalian? Pernah? Pernah tidak? Kalau tidak pernah berarti masyarakatnya hidup rukun, sadar akan nilai-nilai toleransi. Nah, coba di sini ancaman sosial, salah satunya adalah penyebaran hoax di media sosial. Tahu hoax? Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang punya TikTok? Siapa yang punya TikTok?
Setiap hari kita menyerap informasi yang sangat banyak. Dan sedihnya, banyak masyarakat kita yang percaya hanya membaca judul berita saja. Karena literasi yang sangat rendah. Ya, ditambah dalam satu hari itu kalau kita banyak scroll media sosial, betapa banyaknya informasi yang sudah masuk, yang sudah terserap tanpa tahu, hanya mengetahui berita dari kulitnya saja. Ya, coba kalian lihat, kalian buka Google, kalian searching berapa minat baca masyarakat Indonesia. Fakta yang menyedihkan, fakta yang sangat dibuat tercengang adalah banyak masyarakat kita yang urutan minat baca Indonesia itu nomor 2 terbawah di dunia. Kalian bayangkan. Menurut UNESCO. Jadi Ibu harap ya, kalian ini, media sosial itu, teknologi itu seharusnya menjadikan kita cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bertindak. Ya, mampu buat kita untuk berpikir kritis. Sampai di sini paham? Nah, apa tantangan terhadap NKRI? Keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kesenjangan sosial ekonomi, meningkatnya kasus kriminalitas. Apa hambatannya? Korupsi. Pengaruh budaya asing. Oke. Nah, tantangan terhadap NKRI apa? Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait materi yang sudah kita bahas, ada yang mau ditanyakan? Udah? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kenapa gini Bu? Kalau mencintai anak kecil itu apa Bu? Mencintai anak kecil? Bagus dong. Kalau kalian punya adik, enggak. Kalau kalian punya adik itu wajib punya rasa cinta terhadap adik sendiri. Bukan adik. Bukan adik. Oh. Umur 5 tahun, Nah, 5 tahun. itu. Bahaya lah itu Bu. Oke. Kamu bilang itu apa tadi? Bahaya ya, pedofil lu. Oh. Itu tergantung ke dalam hak masing-masing, dan itu di luar dari kendali Ibu untuk berkomentar ya. Coba HP-nya disimpan dulu atau Ibu Sita. Dah, itu tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau merasa itu salah, stop. Kalau merasa itu dirasa kurang benar, stop. Oke? Dah. Oke, tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ada yang mau ditanyakan? Yakin tidak? Oke, sudah jelas sampai di sini ya? Udah. Sekarang baru Ibu izinkan untuk membuka HP. Coba buka grupnya. Buka grup masing-masing. Teman di kelas ini banyak, tethering. Ayo, tolong temannya, bantu teman. Udah? Ada? Udah nggak? Ada nggak Ibu share materinya? Nah, di situ silahkan klik linknya. Di situ kalian game mencari kata tersembunyi terkait ATHG yang dihadapi Indonesia. Buka saja linknya. Bisa enggak? Boleh. Waktu pengerjaannya 5 menit. Masing-masing. Pengerjaannya individu nih, kelihatan dari sini. Nah, waktunya sudah berjalan. Kalau kalian buka, Ibu beri contoh ya. Misalnya di sini terorisme. Terorisme, kelihatan kan? Nah, cari kata-kata tersembunyinya. Apa? Kamu kerjakan di HP, jangan di. Ya, masing-masing. Ada bisa dibuka? Bisa? Ini udah dapat. Apa? Ada 10 kata. Ya.
Bisa? Udah bisa diakses. Tethering sama temannya, yuk. Bantu temannya, yuk. Enggak apa-apa, saling berbagi itu indah. Itu koneksi terbatas. Mana tahu nanti dengan saling sharing bantu orang nanti dimudahkan dalam pekerjaan. Udah? Per baris tuh kelihatan itu. Kelihatan kan? Ada yang nyerong tadi? Apa? Yang nyerong ada enggak? Oh, nggak ada setahu ibu. Semuanya datar. Ayo. Udah bisa? Kalau kamu lihat, kamu bisa bantu temannya cari. Aku bantu aku aja. Nanti kelihatan di tempat ibu siapa yang duluan selesai ya. Ada? Contoh terorisme termasuk dalam ancaman yang dihadapi Indonesia. 10 kalau. Ya. Lihat waktunya terus berjalan tuh, berjalan mundur. Ada? Bisa? Tidak bisa. Oh, jaringan kamu lelet nih kayaknya. Adakah? Jaringan kamu lelet. Yang lainnya bisa. Tunggu aja dulu. Dah? Tuh, kriminal. Nah. Ada 10 kata ibu buat. Apa? Berarti kamu 8. Dah, tampilkan jawaban, selesai. Kalau salah kata dia salah. Tak bisa, Mama. Apa? Pasal ibu tak ada ini. Apanya? Gimana? Apa? Salah pencet berarti udah salah. Enggak, ini untuk main-main. Ah? Coba ibu lihat, kamu udah bisa akses belum? Oh, tidak ada internet gimana? Mati, Mam. Iya. Enggak lama, cuma ini jaringan kamu yang kayaknya. Coba tunggu aja. Mulai. Nah, waktunya berjalan mundur 5 menit. Iya, coba aja dulu. Dah? Coba ibu lihat dari sini ya. Dah? Babu lihat. Oh, betul semua kamu? Oh. Kamu udah, Pak? Nah, mudah kan? Sampai 10 kata. Dah? Ini udah? Abang itu udah? Ada hati. Tuh waktunya berjalan mundur. Kalau kalian tidak selesai, waktunya udah habis. Sampai situ dia. Ada yang berapa orang udah selesai? Kami satu lagi, Bu. Oke, simpan aja dulu. Terus dulu, Bu. Kelihatan tempat ibu nanti ya? Kerekam. Aplikasinya apa? Udah? Udah susah kok carinya.
Coba yang udah selesai boleh bantu temannya. Boleh mulai lagi. Enggak boleh kalau udah selesai. Iya boleh mulai lagi. Kan enggak seru kalau mulai lagi, ngulang permainan dong. Lanjutkan jawaban dulu. Ya boleh kalau mau. Yang udah selesai boleh bantu teman yang belum selesai. Ya, kasih tunjuk. Mana betul? Betul apa yang udah Betul 10? Enggaknya belum. Nanti akan kerekam di ibu. Dah semua? Ya, 8 ya. Ya. Nah, 23 detik lagi. Ada korupsi, ada ibu masukkan, nepotisme ada, kriminalitas ada, kemiskinan ada, pengangguran ada. Cari. Adakah? Berarti ada. Dah, berapa skornya? Berapa banyak yang korupsi ya? Tidak ada yang buka lain-lain ya. Cuma hanya buka game. Ayo bantu temannya yang belum selesai. Udah, kalau udah selesai udah. Ayo bantu. Ya, pengangguran ada. Udah, sekali main aja. Udah? Ini mereng gini. Mana boleh bilang? Berapa? Ya, berarti ada kalau gitu. Boleh gitu, boleh tak boleh. Ada? Udah? Maksudnya? Nanti ada tugas setelah ini dari Ibu. Udah? Pelajaran apa yang kamu gak suka? Jangan di kaca, udah situ aja. Ya? Satu lagi nah, ada di situ dia. Coba bantu temannya. Kita bantu dari ibu. Bantu. Nepotisme. Dah. Satu lagi. Nah. Udah? Cari, ayo bantu temannya yang belum. Ini udah? Udah, kalau udah simpan dulu HP-nya ya. Udah? Jadi udah kelihatan kan? Sekali main aja. Sekali main aja. Udah? Jadi udah ketahuan kan di kata-kata tersembunyi tersebut ATHG apa saja yang dihadapi Indonesia? Wah, ancaman. Ketahuan? Coba apa-apa yang kalian temukan, coba sebutkan. Apalagi? Narkoba. Ya, pengangguran, korupsi, apalagi? Nepotisme. Terorisme, apalagi? Separatisme. Nggak apa-apa, tipe sedikit. Oke, sekarang kembali ke tugas. Oke, dengarkan ya. Sekarang Ibu mau
Untuk tugas kelompoknya, perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk memilih tema tugas kelompok. Yuk. Ayo. Silakan satu perwakilan satu orang. Ayo. Perwakilan masing-masing satu orang. Nah, maju, silakan maju. Ya, maju. Kelompok satu siapa? Satu orang, ayo. Ayo. Nes, maju Nes. Udah? Udah, berapa orang? Satu orang lagi. Apa maju ke depan tuh bagus, percaya diri, harus percaya diri. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok satu, silahkan mulai Kak, tekan mulai. Ayo, dilihat ibu. Kamu, ayo. Ayo, tekan aja, nggak apa-apa. Nah, putar. Ayo. Oke, kelompok satu dapat tugas tantangan yang dihadapi Indonesia. Next, kelompok dua. Melanjut. Ya. Oke, putar lagi, kelompok dua. Try again, coba lagi. Melanjutkan. Putar lagi. Oke, ancaman. Nah, kamu ancaman ya. Silahkan, next, kelompok tiga. Gangguan, oke. Ya. Berarti kelompok terakhir hambatan ya. Coba tadi yang gangguan siapa? Gangguan siapa tadi? Oke. Kamu tadi tantangan ya? Siapa? Oh ya, maaf. Kalian nggak ancaman. Kalian dapat tugas hambatan. Coba HP kamu bisa ibu minta. Nah, ibu cuma tahan aja. Ini toleransi terakhir dari ibu ya. Oke, udah soal. Bu, tertukar Bu. Oh ya, nggak apa-apa, tukar aja. Silahkan perhatikan soalnya, tidak sulit kok. Nanti ibu bimbing selama pengerjaan. Coba lihat, tulis silahkan. Tulis nama kelompoknya dulu. Kalian ngadep kemana? Ngadep ke temannya itu. Udah? Tulis nama kelompoknya dulu. Ya? Udah. Tulis nama kelompoknya dulu. Oke. Ibu harap semuanya bekerja sama dalam kelompok ya. Semuanya kerja sama kelompok, tidak hanya mengandalkan satu orang yang mengerjakan. Tidak usah ditulis yang tidak masuk. Udah? Coba tulis nama kelompoknya dulu. Udah, kalau udah ditulis, ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Udah? Coba ibu pinjam dulu Perhatikan dulu. Masalahnya sudah ada di sini, jadi kalian tidak perlu mencari masalah. Ya. Kelompok gangguan yang dihadapi Indonesia yang sudah ibu contohkan di sini adalah gangguan yang dihadapi Indonesia adalah demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Kemarin di gedung DPRD provinsi ada kegiatan demo kan? Ada aksi unjuk rasa kan? Tahu kan? Dan kemarin
banyak yang melakukan tindakan pengerusakan terhadap fasilitas umum yang ada di kantor DPRD. Kan? Nah, masalahnya adalah kalian sebutkan pertanyaannya di sini. Apa masalah yang dihadapi dalam contoh yang sudah Ibu contohkan ini? Masalah di sini itu apa? Kalian sebutkan poinnya saja. Itu yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Nah, kenapa sih demo itu kan hak kita sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat ya. Apabila kita tidak setuju dengan peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah, kita punya hak untuk mengemukakan pendapat. Tapi apabila tindakan tersebut sudah di luar dari payung hukum atau keluar dari koridor hukum dengan melakukan tindakan anarkis seperti melakukan pembakaran atau pengerusakan, sudah tidak benar. Artinya tindakan tersebut tidak dibenarkan. Itu menjadi masalah. Ya, maka kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalian sebutkan poinnya saja, tidak usah panjang-panjang. Yang ketiga, bagaimana solusinya? Nah, kalian diskusikan gimana solusinya agar tindakan tersebut. Gimana sih solusinya untuk orang yang melakukan demo yang berujung anarkis ini? Apakah dengan cara diamankan atau kembali kepada kebijakan hukum yang berlaku? Poinnya saja, itu saja. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, untuk mengerjakan tugas ini Ibu kasih kebebasan, sumbernya dari mana saja. Boleh internet, artikel manapun. Silakan gunakan HP-nya sebagai media informasi, ya. Yang tidak masuk tidak usah ditulis, yang hadir saja. Ya, silakan didiskusikan, jangan hanya mengandalkan satu orang ya. Ada yang nyari, ada yang nyatat, ada yang mendiktekan. Yang tidak masuk tidak usah ditulis. Ke internet. Ada yang nyari, ada yang nyatat, ada yang mendiktekan, ada yang mencari. Coba itu apa masalahnya? Dibaca dulu masalahnya di situ. Itu panduannya dari Ibu. Apa masalahnya? Baca lagi apa masalahnya yang Ibu contohkan di situ. Coba baca lagi masalahnya apa. Apa masalahnya di situ? Nah, di sini. Ini. Apa tuh? Nah, ini. Makanya baca petunjuknya dulu. Karena dalam mengatur keunggulan dan seri salah satunya kemajuan teknologi digital semakin pesat yang tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya penyebaran hoax media sosial. Nah, jadi masalah tersebut apa yang menjadi masalah tersebut? Hoax. Nah, penyebaran hoax di media sosial. Oke, masalahnya udah ketemu. Tulis. Pendek aja. Inti permasalahannya apa? Pokok. Ya, yang menjadi pokok permasalahannya itu. Ya, penyebaran hoax di media sosial. Atau kebohongan. Oke. Paham ya? Coba Ibu lewat dulu ya. Ini paham? Apa masalahnya? Kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ya betul. Ada 3 permasalahan, 3 pokok permasalahan. Udah? Ibu mau ke belakang ini nggak bisa ini? Bisa, Bu. Bisa? Gak apa-apa, itu aman kok di situ. Udah? Oke, makasih ya. Yang di belakang ini ada yang belum dipahami? Yang dijawabnya cuma yang ini, Ibu. Iya, apa masalahnya? Mengapa masalah tersebut terjadi? Apa solusinya? Coba ini baca dulu apa masalahnya di sini. Menjadi hambat terhadap NKRI. Ya, apa tuh? Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Nah, berarti pokok permasalahannya di sini apa? Ya, di yang sudah Ibu sediakan itu. Ya. Di BNIC. Tidak perlu pakai buku lagi. Nah, apa masalahnya? Sama kok dengan yang di lembar pertama tadi. Ibu. Coba pokok permasalahannya apa situ? Temukan.
Ya, nggak usah panjang-panjang, poinnya saja. Cukup kok, kita maksimalkan. Makanya poin-poinnya aja kata ibu. Jadi pokok permasalahannya apa sih tuh? Korupsi. Kalau korupsi tulis korupsi, berarti udah ketemu. Terus mengapa korupsi bisa terjadi? Coba langsung tulis saja pokok permasalahannya korupsi gitu. Udah ketemu kok masalahnya. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Kita belajar. Sebutkan secara spesifik itu maksudnya itu penjelasan satu-satunya. Spesifik tuh cukup satu masalah saja. Ini kan ibu jabarkan nih, coba lihat. Ini kan kayak ibu jabarkan nih, tindak pidana korupsi. Nah, kalau spesifik itu kalian pokok permasalahannya aja, inti permasalahannya. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Berarti masalahnya adalah korupsi. Itu. Udah tulis saja korupsi. Oke, Bu. Satu masalah aja, ibu nggak panjang-panjang. Apa masalahnya? Nah, sebutkan aja tanpa dijelaskan. Kalau ibu minta dijelaskan, baru dijelaskan. Ya, korupsi. Ya, sebagai salah satu. Korupsi aja. Kalau penjelasannya nanti masalah tersebut ngapa bisa terjadi itu baru penjelasan. Itu baik kamu? Nggak usah, coret aja. Coret ya. Ada Nah, kenapa korupsi bisa terjadi? Salah satunya adalah misalnya lemahnya penegakan hukum. Tulis dapat. Lemahnya sistem hukum misalnya. Ya, termasuk itu. Kelemahan sistem hukum. Intinya aja ya, jangan panjang-panjang. Ini udah ketemu? Apa kendalanya? Ini dicatat ya, Bu. Jadi kita cari masalah dan Harusnya masalah salah satu ya kan, Bu? Nggak apa-apa kalau udah terlanjur dicatat ya. Iya, Ini kan Sarah. pertanyaannya nih apa masalahnya? Berarti sebutkan aja tanpa dijelaskan kan? Nah, kalau di sini nih, kalau dari contoh ini kan ibu jabarkan nih. Dari penjabaran ini kalian petik yang menjadi inti. Ya nih sampai sini. Ya, Taman nasional. ya ini sampai sini berarti ketemu nih masalahnya kan? Nah, tapi kalau udah terlanjur ditulis nggak apa-apa. Nanti kalian sampaikan aja demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Nah, kayak udah ketemu masalahnya. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Kecewaan ini. Kecewaan dan frustasi masyarakat. Ya boleh, poinnya aja yang ditulis, jangan panjang-panjang ya. Ya panjang, poinnya aja, masuk tuh. Langsung aja tulis. Sabar loh, Bu, kita nak nanya loh. Oh, Faktor psikologis. apa? Faktor psikologis. Apa alasannya faktor psikologis? Emosi massa. Emosi massa. Ibu juga ada literasi itu kemarin. Masuk. Nanti tak baca sini. Faktor eksternal. Faktor eksternal. Harus lebih panjang, Mbak. Apa tuh? Intervensi asing. Ya, biasanya di dalam demo tuh ada oknum-oknum yang di luar polisi dan di luar demonstrasi. Mereka nih yang biasanya memercik permasalahan, biasanya ngelempar batu gitu kan. Masuk tuh. Krisis global kan? Krisis global seperti pandemi atau perubahan iklim dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memicu demonstrasi. Yang masuk aja, yang kira-kira menimbulkan pertanyaan baru lebih baik tidak usah ya. Ini ada kendala? Enggak. Ya? Intinya aja ya. Yang lainnya juga cari. Iya, Bu. Bagi-bagi tugas. Ya bagus kalau gitu. Yang di kelompok sana ada kendala? Poinnya aja ya, jangan nggak usah panjang-panjang. Nah, poin-poinnya aja, yang penting tersampaikan. Kalau ada kelompok udah selesai, bilang ibu.
Mana misalnya kalau kecewa dan frustasi, coba sebutkan alasannya. Keadilan sosial masuk. Masuk. Kenapa demo itu bisa muncul? Karena muncul rasa ketidakadilan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya. Kalau sebuah kebijakan itu sudah adil, berkeadilan sosial, ketika masyarakat merasakan ketidakadilan sistem, ambil poinnya aja sampai di koma aja, yang masuk menurut kalian, poin intinya aja. Misalnya 21, ambil 2 lagi atau sampai 3 aja cukup. Misalnya, kalau menurut Ibu ya, kenapa demo itu bisa terjadi sampai ada tindakan anarkis? Biasanya respon dari orang yang menjadi objek demo ini lama, jadi berujung pada tindakan tersebut. Kalau mereka tuh cepat-cepat membuka sebuah percakapan atau forum terbuka, pasti mereka tidak akan melakukan tindakan anarkis. Dah? Coba Ibu lihat. Masuk semua kelompoknya? Oke, satu kelompok udah selesai ya. Nanti kita baca biar menjelaskan. Ini belajar sejarah. Kalau udah selesai bilang ya. Kalau ada kendala bilang, ada yang mau ditanyakan bilang. Udah? Nama kelompoknya udah tulis semua. Ini yang masuk saja kan? Ya singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya poinnya tersampaikan. Kelompok ini belum? Ada kendala? Bantu cari. Bantu temannya. Nah, sesuai kesepakatan tidak ada yang main HP di luar izin Ibu ya. Yang mau Ibu sita sampai jam pelajaran. Nanti ambilnya sama Pak Urai mau? Mulai kita di kosong yang Kalau kosong berarti memang kalian tidak mengumpulkan. Apa? Nanti ya. Oh, yang postingan IG kalau tidak bisa dibuka, Ibu sudah malas mengingatkan lagi dah. Kalau jangan di privasi, Ibu bilang. Jangan dihapus kalau belum Ibu nilai. Ada satu orang yang di privasi, Ibu udah malas ingatkan lagi. kita punya Ibu enggak Ibu lihat. Katanya Ibu udah enggak ada Mungkin udah kalian hapus. mau kita apa sih Ibu udah ngajar. Kemarin tuh udah Ibu rekap semua nilainya. Tugasnya udah Ibu nilai semua. Kalau kosong, mungkin kalian tidak masuk di hari itu atau kalian tidak mengerjakan. Ada tugas esai yang dikerjakan hari itu tapi kalian tidak masuk. Ya apa? Satu lagi aja nambah. Kamu siapa namanya? Mau ngumpulin tugas itu ada. Fitra. Kamu ngerjakan yang post yang Instagram. Oke udah ya. Nanti ya soal nilainya ya.
Nanti kamu datang aja ke kantor. Untuk kelompok sudah selesai, Ibu persilakan untuk lebih dulu presentasi. Silahkan kelompok ini. Maju ke depan. Presentasi, sampaikan tugasnya. Nanti yang presentasi so dia. Ayo, maju semuanya. Maju semuanya, ayo. Dia. Kamu sakit. Kamu jangan bikin Ibu khawatir. Kamu pucat. Nah, darah main HP. Apa tugas namanya? Nih. Silahkan sampaikan tugasnya. Berikan salam dulu kepada teman-teman sebelum memulai presentasi. Yang lainnya dengarkan ya. Hah? Oke, dengarkan, perhatikan, cermati ya. Temannya akan menyampaikan tugas hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Ya. tentang ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Di sini ada 3 poin, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa masalahnya? Masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu tentang kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Kedua, ada pertanyaan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Pertama, kesenjangan ekonomi bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, program pengentasan kemiskinan yang tidak merata. Jadi miskin itu apa ya? Karena kurangnya lapangan pekerjaan, terus memang tidak ada bakat untuk melakukan pekerjaan. Karena kan sekarang pekerjaan itu banyak menggunakan ijazah SMA. Ya paling ini tuh kan SMA tuh, jadi kan ada yang tidak bisa di sekolah sampai SMA sehingga mereka tidak bisa melakukan pekerjaan. Kedua, tentang pengangguran. Mengapa pengangguran bisa terjadi? Karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja. Dengarkan ya, dengarkan. Sekolah banyak tapi lowongan kerja tidak ada. Jadi itu bisa menyebabkan pengangguran. Terus angka kemiskinan. Angka kemiskinan bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya pendapatan, terus faktor usia, yang mana udah lansia, terus tidak ada keluarga, hingga mereka tidak bisa kerja, bisa menyebabkan mereka itu berada di angka kemiskinan yang masih tinggi. Salah satunya. Terus terakhir, bagaimana solusinya? Solusi terhadap kesenjangan ekonomi yaitu pendapatan harus adil dan merata. Maksud adil dan merata tuh kayak pekerjaan tuh harus, walaupun mereka nggak tamat kuliah, nggak tamat SMA atau tamat SMP doang, itu harus ada pekerjaan yang pantas untuk mereka. Terus pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu solusi terhadap kesenjangan ekonomi. Terus yang kedua, solusi terhadap pengangguran. Yang pertama itu reformasi pendidikan. Pendidikan mereka harus dirancang lebih tinggi supaya mereka pantas untuk bekerja. Terus pembangunan lapangan kerja harus banyak sesuai dengan angka tamat anak-anak sekolah. Terus ketiga, ada solusi angka kemiskinan. Pertama, kesenjangan untuk lansia yang tidak punya keluarga. Maksudnya itu kayak ada keringanan lah untuk orang-orang yang udah lanjut usia, mereka tak punya keluarga, tak mampu kerja gitu. Terus yang kedua, lapangan kerja dibangun semakin banyak. Dan itu sih. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kalau ada dari kelompok yang mau bertanya. Silakan. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Banyak kan? Tadi kan ada angka kemiskinan. Ayo, Silakan yang ingin bertanya? Ibu beri waktu. Oke, silakan. Gimana cara mengatasi kurangnya lapangan kerja sedangkan kemiskinan di Indonesia kan besar? Maksudnya itu mengatasi gimana supaya lapangan kerja itu semakin banyak. Terus kan dalam kondisi Indonesia itu makanya dengan cara kita bisa membangun pekerjaan itu sendiri.
tanpa kita mengharapkan orang lain. Misalnya kita ada bakat di ahli menjahit, kita bangun apa ya, tempat untuk menjahit baju sendiri tanpa kita melamar kerja dengan orang lain, sehingga bisa untuk apa ya, mencukupi kehidupan kita sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Maksudnya sebelum kita buka usaha sendiri, kita bisa cari dulu dari yang kecil, dari misalnya pekerjaan yang paling minim lah, misalnya kan jualan di pasar, kita bisa mendapatkan uang, dari uang itulah kita bisa bangun usaha sendiri, atau kita bisa pinjam kredit, pinjol. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Oke, Ibu stop ya. Ibu batasi satu pertanyaan karena waktu kita tidak banyak lagi. Oke? Oke, sebelumnya tolong berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi. Bagus ya? Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok. Mantap, masalahnya bagus, solusinya juga bagus. Ya? Pinjol itu bukan solusi, Ibu kalian harus tahu itu. Silakan kalau di belakang, ayo. Selesai ya, Bos. Ayo. Nah, ini udah ngomong pun ada waktu tangan. Dua kelompok yang baik. Abang kita. Dah? Kasih semangat dulu buat kelompok yang ayo. Dengarkan ya, sampai sapa dulu teman-teman. Dengarkan. Temannya mau mulai ya, dengarkan ya. Kalau mau dihargai, belajar menghargai dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ingin mempresentasikan tentang permasalahan hambatan yang dihadapi di NKRI tersebut. Apa masalahnya? Masalah yang dihadapi, masalah hambatan yang dihadapi menjadi tantangan di daerah tersebut adalah apa masalah tersebut bisa terjadi? Masalah tersebut bisa terjadi dikarenakan kelemahan sistem hukum, rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, budaya korupsi, dan kurangnya pengawasan. Bagaimana solusinya? Solusinya untuk mengatasi masalah korupsi diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, antara lain penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pengawasan, kesadaran dan pengembangan budaya anti korupsi. Tapi di sini ada yang dipertanyakan. Oke, udah ketahuan kan solusinya tadi dari kelompok apa? Pemberdayaan nilai-nilai anti korupsi. Diadakannya edukasi misalnya ke masyarakat. Masyarakat kita ini sangat-sangat rendah pendidikannya ya. Rendahnya pendidikan masyarakat ini, banyak masyarakat yang termakan sama kalau udah musim-musim pemilu itu pernah dengar istilah serangan fajar. Tahu serangan fajar itu apa? Nah, ini menjadi inti permasalahannya. Sekarang Ibu mau tanya, dari 3 kelompok ada yang mau ditanyakan enggak sama kelompok yang maju? Oke, silahkan. Gimana kalau korupsi itu dilakukan oleh oknum-oknum yang sering menangkap orang-orang yang korupsi juga? Artinya itu korupsi juga. Gimana solusinya gitu? Bukan hanya kelompok yang maju ya, Ibu juga persilakan kelompok lain yang untuk membantu menjawab. Ayo. Gimana caranya? Solusinya itu pengembangan budaya anti korupsi. Ya, maksudnya tuh gimana cara kita tuh untuk apa ya, memberhentikan korupsi itu, sedangkan yang melakukan korupsi ini orang oknum-oknum yang sering nangkap kasus korupsi itu, tapi itu sendiri itu korupsi. Sebaiknya menambahkan kesadaran hukum di atau pihak lainnya selain pihak itu sendiri. Menanamkan kesadaran hukum, oke. Ada lagi? Oke, Ibu batasi ya, karena waktu kita tidak banyak. Ya, oke. Silakan kelompok tutup presentasinya. Terima kasih untuk perhatian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurang kata.
Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang ini, kelompok ini. Kelompok kalian, ayo maju. Ayo, waktu kita tidak banyak. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok yang maju. Ya. Berapa orang? Oke, udah ya. Udah, silakan buka presentasinya. Sapa dulu teman-temannya. Ya, apa masalahnya? Ibu apresiasi, dia sudah percaya diri ya. Oke, silakan dimulai. Apa masalahnya? Masalah yang dibahas? Apa? Suaranya agak dibesarkan ya. Tentang apa? Hambatan. Masalah yang terjadi masalah penyebaran hoax di media sosial. Kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Penyebaran berita hoax sering terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bebasnya akses dalam membuat akun media sosial membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan. Dengarkan ya. Yang kemudian digunakan untuk menyebarkan berita hoax ke masyarakat. Literasi digital yang rendah serta terlalu cepat menerima dan menyebar berita tanpa cek fakta. Bagaimana solusinya? Meningkatkan literasi digital, pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, serta alat komunikasi jaringan internet dan lain sebagainya. Dan lagi, dukungan organisasi pemeriksa fakta atau proses verifikasi keakuratan fakta dari laporan dan pernyataan yang ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ayo dari kelompok yang cowok semua, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu mau tanya. Apa masalah yang dibahas oleh kelompok? Ayo. Masalah apa yang dibahas oleh kelompok? Oke, penyebaran hoax. Kalau kelompok ini, kenapa hoax bisa terjadi? Coba sampaikan sekali lagi. Saat apa? Ya, kurangnya literasi, membaca, menelan informasi mentah-mentah tanpa menguji valid atau tidaknya informasi tersebut. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah jelas? Sampai di sini yakin sudah jelas? Oke. Silakan tutup presentasinya. Oh ya, tidak apa-apa. Apa? Bebas mau bertanya, ayo. Tidak apa-apa. Ibu batasi satu pertanyaan. Cara hukum menyelesaikan masalah ini. Oh, solusinya Dari hukum. penyelesaian masalahnya. Ayo. Mencari tahu sumber penyebaran hoax. Ya. Kemudian Kita punya undang-undang kita punya undang-undang yang mengatur tentang teknologi. Kita punya undang-undang yang mengatur tentang misalnya mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial. Ada tidak undang-undang yang mengatur? Bisa kan? Oke, sampai sini ada? Tahan lagi ya. Ada? Silahkan tutup. Tutup presentasinya. Ayo. Kasih semangat buat kelompok yang maju. Semangat.
Sekarang baju semuanya ayo. Udah? Kita ada bantu jadi sobat ceko. Dengarkan, kelompok akan melakukan presentasi ya. Ini mau kemana? Iya, ada. Kenapa makin mepet ke sana? Coba sini ayo. Oh, kamu cewek sendiri ya? Nah, siapa yang membuka presentasi? Yang serius sedikit. Ibu persilakan kamu membuka presentasi, ayo. Dengarkan ya. Assalamualaikum saya ingin presentasikan dari kami Ya, lanjut. yang dua yang ada di KPI. Edukasi yang pada tindakan anarkis. Oke, masalahnya adalah demonstrasi yang berujung tindakan anarkis. Bang, siapa namanya? Ya, apa masalahnya? Demokrasi. Yang berujung pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Jangan. Demi kelancaran berjalannya pembelajaran ya. Ayo. Dengarkan, dia tahu masalahnya apa. Demokrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Mengapa masalah terjadi? Satu, kekecewaan dan frustasi, ketidaksosialan lingkungan sosial, masyarakat merasa tidak ada sistem dalam ekonomi, politik yang mungkin merasa frustasi dan marah. Dua kekurangannya, respon dan pemerintahan hal ini dapat meningkatkan kekecewaan dan mendorong tindakan ekstrim. Dua, faktor psikologi, emosi massal, rasa marah masyarakat, ketakutan dan euforia dapat memicu tindakan impulsif dan kekerasan. Bagaimana solusinya? Solusinya dapat dilakukan meningkatkan keadilan sosial dengan mengatasi ekstremisasi dan korupsi. Ya, meningkatkan responsivitas, memutakan dengan menciptakan saluran yang ekstrim terhadap ketentuan rakyat. Dua, menerapkan hukum yang adil dengan menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak memihak. Dengan memahami penyebab dan solusi dari demokrasi yang Ibu Sita nanti HP-nya. kekerasan, tidak dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai dan stabilitas. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tentang apa tadi kok Pak? Demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Dan boleh ulang nggak ya? Demonstrasi bu. Demo. Kemarin ada yang lihat demo di kantor DPRD? Dah? Boleh ulang nggak ya? Apa itu? Boleh? Dah? Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti udah jelas masalahnya apa? Oke, silahkan ditutup presentasinya. Sekian kelompok. Sekian dari kelompok kami. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kelompok. Dah? Perhatikan semuanya. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Tenang, bentar lagi istirahat kok ya.
Oke, silakan langsung dikerjakan tugas individu. Kalau individu apa? Taruh betul lagi. Boleh. Hah? Poin isi sesingkat-singkatnya aja, singkat-singkatnya aja. Karena waktu kita sudah banyak. Isi sesingkat-singkatnya aja, waktu kita sudah banyak. Ya ampun. Ada? Masih? Ini kenapa rusuh sekali ya? Ada video Kerjakan ini kalau mau istirahat. Baik. Kalau mau cepat istirahat harus dikerjakan cepat. Kalau mau istirahat kerjakan secepatnya, sesingkat-singkatnya, intinya saja. Di sana udah cukup. Kalau mau istirahat kerjakan secepatnya ya. Mana? Ada, udah. Intinya saja ya. Untuk nilai tugas kelompoknya besok Ibu kabari kalau sudah selesai di Ibu nilai. Individu masing-masing. Intinya saja. Kalau mau cepat istirahat kerjakan. Nabila. Apa? Tip X mana? Nggak usah, kenapa? Nggak apa, ada coretan, ayo. Nggak apa-apa, ada coretan dikit, nggak ngaruh kok. Ya? Ada pulpen Bu? Ada. Jambu. Oh ya, kamu mau ngerjakan ya? Maaf. Secepatnya ya. Bilang dari tadi, kamu diam-diam aja, mana Ibu tahu? Iya. Banyak. Dari materi yang Ibu share tuh ada kok. Lihat aja di situ. Ini. Mana di? Bila di sini kan? Nah, di sini. Ada. Di sini lah dia. Di situ. Apa? Boleh? Narkoba Indonesia. Termasuk. Nama korupsi. Termasuk nomor 1 malah. Apa makai? Dia. Refleksi ke pulpen Ibu cuma 1 ya. Dari keempat masalah ini solusinya gimana? Kecuali kalau di soalnya Ibu bilang masing-masing, baru masing-masing.
Oke. Iya. Ada satu ya? Ya? Enggak yang itu kan yang enggak satu-satu kan? Ya, kecuali kalau ibu bilang masing-masing, baru dia satu-satu. Itu secara umumnya saja dari sekian masalah yang kamu sebutkan di nomor 1. Bawa saja aku lah. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan. Dan boleh istirahat. Ya, habis ini istirahat kok, tenang aja. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Dari keempat masalah ini, sebutkan gimana mengatasinya secara umumnya saja. Ano, padi, hijau, ya. Waktu beres nih kan? Udah, boleh dikumpulkan. Ini tetap ibu nilai ya. Kalau udah selesai besok ibu kembalikan. Udah? Oke, yang sudah selesai, ibu ada share refleksi di grup kelas. Ya, link Google formulir refleksi. Silakan langsung diisi. Oh ya, atau nanti ibu fotokan aja ya. Udah? Yang udah selesai, silahkan isi link refleksi dari ibu. Udah? Oke, boleh langsung isi refleksi yang di grup itu ya. Ya. Langsung isi link yang dari ibu tuh ya. Link refleksi. Nggak banyak, cuma 4 pertanyaan aja di situ. Buku jadi tulisnya ya. Jangan lama ya. Udah bu, anjing ah. Dan tuh apa ya? Ah, cepat lah nih. Kita itu lagi sih. Nanti aja, kita habis ini selesai kok. Sabar aja dulu. Udah, linknya udah kelihatan ya, nanti yang udah ngisi apa belum kerekam nanti. Siapa namanya? Jika. Oh ya, namanya belum ditulis. Namanya ditulis dulu. Refleksinya udah diisi. Isi ya. Kesan kamu senang gitu Bu? Ya, terserah, bebas. Pilih salah satu. Oh, pilih salah satu aja. Udah? Kau tuh apa lagi? Kan bukan perempuan ya, Bu. Boleh kalau 4. Kau wajib. Cuman takut waktunya nggak cukup. Silahkan kalau udah selesai isi refleksi dari ibu yang buka grup kelas. Baiklah. Udah? Udah? Isi refleksi pembelajaran dari ibu.
30 detik ya, Ibu kasih waktu ya. Ya. Ibu tunggu kalau belum balik masuk kelas. Bisa enggak? Ya, Bu. Udah? Oke, silakan isi refleksi dari Ibu. Ada Ibu yang nunggu di depan. Coba buka dulu. Kalian udah kebelet banget kah? Udah nggak Ibu? Mereka mau izin. Jangan lama ya. Ya. Yang udah selesai isi refleksi dari Ibu. Oh, banyak yo. Nanti tahan dulu ya, tahan dulu. Bang, gimana posisi duduk kamu itu udah benar enggak? Senang. Ya, enggak banyak kan? Cuma 4 pertanyaan. Kamu pahami. Tahan dulu ya, Ibu paham kalian udah lapar, udah haus. Ibu juga dari pagi belum makan. Kita senasib. Silahkan langsung isi refleksi dari Ibu. Jadi lapar. Boleh, sejujur-jujurnya aja, Ibu terima. Lapar. Kiri kita. Asam. Kita yang masakan asam. Ya, ya, silahkan langsung isi refleksi dari Ibu ya. Asam. Buka grup kelasnya. Anak muda dong. Ya, anak. Oke. Silahkan langsung isi refleksi dari Ibu. Ya, di sini istirahat. Tapi isi dulu refleksi dari Ibu. Belum bisa keluar. Duduk dulu. Mereka ke WC, ayo. Ibu belum nutup pembelajaran. Duduk dulu. Ya. Udah? Udah? Sabar ya, bentar lagi. Isi refleksi dulu dari Ibu, ayo. Sabar, sabar ya. Oh, ini nggak apa-apa, samaan aja jawabannya, nggak apa-apa kok. Bang, bisa nggak duduk ke bangku? Ayo duduk ke bangku. Bisa ke kau? Bisa ke? Udah? Silakan langsung isi refleksi dari Ibu. Ayo. Nggak usah panjang-panjang ya, singkat aja. Mana lagi yang belum? Ya. Ayo, ayo, waktunya udah habis. Oke, udah, semuanya perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Ya udah. Udah? Nanti lanjut isi refleksinya nanti. Udah? Bisa? Ayo, mau cepat istirahat enggak? Good job. Oke. Good job. Dari materi kita, apa yang menjadi kesimpulan? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Ya. Bahwa dari berbagai macam permasalahan ternyata kita menghadapi banyak tantangan, ancaman, hambatan, dan ganggu. Jadi tugas kalian sebagai pelajar ini adalah apa? Belajar, mempersiapkan diri,
Apa? Menghindari hal-hal yang tidak baik. Oke. Jadilah manusia pelajar yang cerdas. Cerdas apa? Cerdas Dalam bertindak. Cerdas dalam berpikir. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah? Oke. Dengarkan. Minggu depan apa kegiatannya PKN minggu depan? Berarti persiapan PKL ya? Jadi sampai di sini Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi pembelajaran kita hari ini ya. Semuanya tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga nanti PKL-nya dilancarkan ya. Dedikasikan potensi diri sebaik-baiknya di tempat PKL. Dan yang pasti jaga nama baik sekolah, oke? Assalamualaikum. Bisa dipahami? Karena pembelajaran kita sudah selesai ya, sebagai umat yang beragama, sebagai wujud rasa syukur kita, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silahkan satu orang pimpin doa. Sampai jumpa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga anak Bapak menjadi orang yang sukses. Amin. Doa selesai. Nangis Bu. Enggak ada nangis. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, dengarkan. Karena ini terakhir Ibu masuk dan terakhir Ibu ke sekolah ini ya. Ini ada kenang-kenangan dari Ibu. Tapi sederhana.